Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beribadah. Dan kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan memuji Engkau karena kembali Engkau dudukkan kami di sekitar firman-Mu. Karena itu berkenanlah Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Buat kami menyambut firman-Mu dalam kesukaan dan kebahagiaan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini, kasih jalan yang lebih utama. Ada 4 macam kasih yang dikenal. Yang pertama, kasih karena hawa nafsu atau eros. 2, kasih karena persahabatan atau filia. Yang ketiga, kasih di antara anggota keluarga atau storge. Yang keempat, kasih Allah atau agape. Kasih inilah yang digunakan ayat ini menunjuk pada kasih Allah yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang memberikan diri seorang beriman kepada sesamanya dalam Markus 12 ayat 31. Karena itu kesatuan dalam kekristenan tidak berarti keseragaman. Karunia-karunia berasal dari satu sumber tunggal dan diberikan demi kebaikan seluruh jemaat sebagai tubuh Kristus. Setiap individu memegang sebuah peranan yang sangat penting dalam kehidupan satu tubuh itu. Ini seharusnya yang mencegah orang-orang berebut mendapatkan karunia yang sama. Hal yang penting bukanlah karunia mana yang paling mengesankan, melainkan karunia yang paling baik untuk membangun jemaat atau gereja. Maksudnya, nubuat atau berita dari Allah yang dapat dimengerti semua orang lebih berarti daripada karunia lidah atau bahasa roh. Namun demikian masih ada yang lebih penting lagi, 3 kualitas kehidupan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih yang akan bertahan lebih lama dari semua karunia yang ada. Ketiganya disediakan bagi semua orang percaya. Tanpa itu tidak seorang pun mempunyai arti dan kasih kekristenan melebihi semuanya. Inilah cara terbaik dari semuanya. Inilah yang harus menjadi kerinduan kita sepenuhnya. Paulus mencurahkan tema ini dalam puji-pujian yang agung, yang dalam pasal 13 ini, salah satu pasal yang paling indah di seluruh Alkitab. Dan ketika ia melukiskan gambarannya,
mengenai apa sesungguhnya kasih itu, secara sadar atau tidak, ia membawa kita pada sebuah gambaran satu pribadi, yaitu pribadi Yesus orang Nazaret sendiri. Dialah perwujudan yang paling hidup dari kasih yang ingin mencapai semua orang, kasih yang tidak berkesudahan, yang panjang sabar, yang tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, yang murah hati. Hal ini nampak dalam kebangkitannya dari antara orang mati, yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Dalam Markus 16 ayat 17, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Yesus tahu Petrus sekarang merasa tersiksa karena ketidaksetiaannya. Namun kini, secara tiba-tiba datang berita khusus untuk dia, pastilah Petrus sangat senang. Inilah ciri khas Yesus Kristus, yaitu bahwa ia tidak senang memikirkan kesalahan yang telah dibuat Petrus terhadapnya, tetapi memikirkan penyesalan yang sedang terjadi di dalam hati Petrus. Yesus orang Nazaret jauh lebih senang menghibur dan menguatkan orang berdosa yang bertobat daripada memberi hukuman atas dosa. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Atau dalam bahasa sehari-hari, barang siapa berkata bahwa ia bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Jemaat yang kekasih, kalau Yesus Kristus sudah tidak mengingat kesalahan Petrus dan tidak memberi hukuman, marilah jangan mengingat kesalahan orang lain dan jangan memberi hukuman supaya kita jangan dihukum. Tanpa kasih artinya tanpa Yesus Kristus tidak mungkin ada jemaat. Dan karena itulah mohonlah supaya saudara dan saya diberi hati Yesus, diberi pikiran Yesus, sehingga kasih Yesus yang menguasai dan mendorong kita dalam kehidupan berjemaat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memuji Engkau karena firman-Mu baru saja kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu itu Engkau kalungkan di dalam loh hati kami untuk kembali kami ejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi semua orang yang berjuang dalam kesakitan, dalam penyakit apapun yang mereka derita. Engkau juga yang sembuhkan, khususnya dampak pandemi COVID-19, kiranya Engkau juga yang memberkati dan memulihkan mereka, khususnya bagi mereka yang menjalani masa isolasi dan pemulihan. Begitu juga bagi orang-orang yang ditinggalkan kekasih-kekasih mereka, Engkau juga yang hiburkan dan kuatkan. Bukankah Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan? Dan karena itu mereka juga yang berada di garda terdepan dalam pelayanan pandemi COVID-19, juga kesatu Satgas COVID-19 GPIB, Engkau juga yang memberkati, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh kesukaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi pemerintah kami, Engkau juga yang memberkati dalam meredam tentang pandemi COVID-19,
Sehingga ya Tuhan, sungguh-sungguh perekonomian masyarakat boleh pulih kembali. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati bagi semua orang yang saat ini dalam semua pergumulan yang ada. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau juga yang memberikan jalan keluarnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Demi nama Yesus kami bersyukur. Amin.